Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Ibu Bapak Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Rahmatika Nailu, calon guru penggerak Angkatan 11 tahun 2024 dari SDN nomor 38 Holanda Langi, Kota Gorontalo. Pada video kali ini yaitu pemenuhan penugasan ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan ini, saya dan rekan CGP saya, Ibu Santia Upoyo, akan mempraktekkan pelaksanaan coaching terkait permasalahan yang dihadapi di dalam kelas selama proses pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Tika. Ini sudah sore ya. Oh, sudah sore ya. Iya. Ibu Tia, kabarnya bagaimana hari ini, Ibu Tia? Masih seperti biasa, kurang sehat tapi insya Allah baik. Ya, insya Allah saya berdoa semoga Ibu Tia segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Iya Ibu Tia, kira-kira apa yang saat ini menjadi tantangan terbesar Ibu di dalam kelas selama melakukan proses pembelajaran? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tantangan terbesar bagi saya dalam pembelajaran dalam kelas itu yaitu adanya anak yang berkebutuhan khusus di dalam kelas itu sulit untuk menerima pelajaran dengan baik dan juga anak tersebut merupakan anak yang tergolong dalam anak yang beraktif dalam kelas. Jadi sangat menantang bagi saya untuk membuat si anak tersebut aktif dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu. Iya, jadi tantangannya saat ini adalah menghadapi anak-anak yang hiperaktif ya, yang sehingga Ibu masih merasa tertantang seperti itu dengan anak-anak yang hiperaktif. Bagaimana suasana kelas berubah ketika siswa hiperaktif ini mulai menunjukkan perilaku tertentu, Bu? Jadi kira-kira apakah suasana dalam kelas itu berubah gitu kalau ketika anak ini mulai berulah gitu, berarti dia membawa dampak gitu ke anak-anak yang lain? Iya, sebenarnya sangat berdampak pada anak-anak yang lain karena pertama anak-anak sangat pembelajarannya itu sangat kondusif awal-awal pembelajaran saja. Kemudian pada pertengahan pembelajaran anak ini akan berulah, mungkin dia perhatian dari gurunya atau seperti apa. Pokoknya dia akan beraksi ketika timbul kebiasaan yang setiap hari dia lakukan. Itu akan timbul secara tiba-tiba. Dan itu terjadi setiap hari dalam kelas. Jadi dampaknya itu sangat besar. Terganggu dan pembelajaran juga tidak kondusif. Tapi saya tetap berusaha untuk mengatasi hal tersebut. Dan mungkin Iya Bu, teruskan. Oke, boleh dilanjutkan pertanyaannya. Oh ya, apakah perilaku siswa ini berdampak ke anak-anak yang lain, Bu? Iya, sangat berdampak sekali. Anak-anak akan terganggu dengan perilakunya. Karena mungkin anak tersebut sangat butuh perhatian temannya. Jadi dia sangat bisa sangat bisa mengganggu pembelajaran di dalam kelas. Kebiasaannya itu. Oke. Suaranya putus-putus Ibu Tia, tidak terdengar dengan jelas. Oke, kita lanjutkan ya Ibu Tia. Oke, bisa dilanjut. Menurut Ibu sendiri,
apa yang menyebabkan siswa tersebut menjadi hiperaktif gitu? Apakah ada pola tertentu yang bisa Ibu lihat dari perilaku si anak ini? Apakah ada yang menonjol mungkin misalnya? Oh, oh iya, terima kasih. Sudah kedengaran suara saya, Ibu Tika? Nggak putus-putus lagi? Iya, kedengaran. Oke. Tidak. Mungkin Oke. faktor yang mendorong anak tersebut menjadi hyperaktif atau superaktif di dalam kelas, mungkin apa ya? Anak tersebut sangat butuh perhatian dari dari teman-temannya karena mungkin ya, tapi karena mungkin sifatnya seperti itu, jadi yang ini mendorong dia untuk tetap berlaku seperti itu. Karena ini adalah sifat bawaan. Jadi mungkin faktor lainnya juga karena yang saya lihat setiap hari anak tersebut sering dimarahin oleh orang tuanya. Kemudian anak tersebut juga sering dipukul. Itu kan anak tersebut juga kan dijaga oleh orang tuanya di sekolah. Dan saya selalu perhatikan kalau anak ini berbuat kesalahan dipukul di depan teman-temannya, kemudian dimarahi di depan gurunya. Jadi mungkin itu adalah faktor yang membuat anak tersebut tidak bisa mengeksplor dirinya, tidak bisa dia tidak percaya diri lagi karena ada tekanan dari orang tuanya, dan juga mungkin dia tidak bisa tidak bebas seperti teman-temannya yang lain karena tekanan dari orang tua tersebut. Dan itu sudah saya lihat setiap hari di dalam kelas. Walaupun saya selalu tegur orang tuanya untuk tidak berbuat fisik, tidak bermain fisik kepada anaknya, tapi tetap saja dilakukan. Mungkin itu faktor yang utama. Iya, jadi faktor perilaku dari orang tua ini sangat mempengaruhi ya perilaku dari si anak ini juga. Nah, Ibu sejauh ini apa yang sudah Ibu coba untuk menangani situasi ini? Gitu? Apakah ada yang berhasil atau yang tidak? Yang saya terapkan selama ini ada yang berhasil, ada juga yang kurang berhasil, bukan tidak berhasil. Kalau yang berhasil mungkin saya bisa membuat anak tersebut diam di dalam kelas, tapi pada saat itu saja. Kemudian yang kurang berhasil dia hanya karena mungkin sifatnya ya, jadi mungkin karena bawaannya seperti itu, jadi dia acak tak acuh. Kemudian anak tersebut tidak mendengar apa yang dikatakan gurunya. Mungkin karena faktor yang tadi, yang orangnya banyak tekanan. Jadi karena anak tersebut selalu dimarahin, makanya mungkin berakibat di pembelajaran juga dia tidak akan mendengar gurunya. Apalagi teman-temannya yang menegur lebih tidak didengar tidak dengar lagi, mungkin seperti itu. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Lalu bagaimana perasaan Ibu setiap kali menghadapi perilaku siswa tersebut? Perasaan saya mungkin sebagai manusia biasa ya, kesal, marah, tapi saya sudah mengerti karena anak tersebut seperti itu. Jadi ya dibuat santai saja, dibawa santai saja. Saya tetap merangkul anak ini, dan tugas saya untuk tetap membimbing dia supaya menjadi anak yang lebih baik lagi, atau menjadi siswa yang menjadi siswa yang diharapkan oleh gurunya. Dan kita tidak bisa berbuat banyak karena anak tersebut memang sudah seperti itu. Iya. Ya,
Apa menurut Ibu yang bisa Ibu lakukan secara berbeda untuk mengelola situasi ini di masa depan nanti gitu? Ke depannya seperti itu, kira-kira ada tidak cara berbeda yang ingin Ibu lakukan untuk menangani siswa ini? Oke, cara berbeda. Cara Cara berbeda. berbeda yang Berbeda saya yang lakukan saya lakukan dalam menangani anak yang dalam berkebutuhan menangani anak yang ini, berkebutuhan. mungkin saya akan menerapkan Mungkin saya akan pembelajaran menerapkan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu Pembelajaran bukan hanya untuk diferensiasi siswa yang yang normal saja, tapi normal anak saja, yang tapi berkebutuhan khusus juga kita akan memberikan juga pembelajaran mereka diferensiasi, belajar terutama terutama diferensiasi diferensiasi proses ya. Kalau dalam proses ya. Kalau diferensiasi dalam proses, diferensiasi mungkin kita akan kita akan mengelompokkan anak berdasarkan mengelompokkan gaya belajarnya. gaya Kalau anak belajarnya. yang berkebutuhan khusus ini gaya belajarnya Khusus mungkin sudah mencakup gaya semua. belajarnya mungkin Dia bisa sudah jadi mencakup audio, semua. dia bisa jadi Bisa jadi kinestetik, audio, dia juga bisa dia bisa jadi visual, kinestetik, karena dia bisa hyperaktif. karena dia Jadi, Jadi mungkin, eee, yang eee, saya terapkan mungkin yang saya saya terapkan akan, mungkin saya akan apa, eee, membimbing dia secara, membimbing dia secara mandiri saja. mandiri Membimbing dia saja. secara mandiri dan, Mandiri melatih dan dia, tapi tetap, ya berbaru dengan teman-temannya, saya berusaha berbaur dengan untuk, teman-temannya, saya anak berusaha tersebut untuk tetap bersosialisasi anak dengan tersebut teman-temannya. bersosialisasi dengan Walaupun teman-teman. harus ada pembimbingan Walaupun khusus, harus ada pembimbingan seperti itu. khusus seperti itu. Nah, iya. Iya, insyaallah, apa yang Ibu harapkan ini bisa Ibu dapat capai begitu dengan langkah-langkah yang akan Ibu lakukan ke depan gitu. Nah, kira-kira kalau, menurut Ibu, langkah awal apa yang akan Ibu lakukan untuk menangani siswa tersebut? Oke. Langkah awal yang akan saya lakukan, mungkin saya akan melakukan pendekatan secara individual, kemudian pendekatan juga kepada orang tua. Karena orang tua itu merupakan faktor utama keberhasilan anak dalam pembelajaran, bukan cuma di dalam kelas. Kemudian, langkah hanya langkah awal ketika ya, kalau langkah selanjutnya mungkin saya akan melakukan pembimbingan secara, kontinu. Kalau yang pembimbingan pendekatan secara, individual dengan cara membimbing dia secara khusus, mungkin itulah pendekatan awal yang akan saya lakukan. Iya. Oke, Ibu Tia. Nah, kira-kira, Ibu Tia, bagaimana peran Ibu Tia untuk melibatkan siswa lain atau bahkan orang tua begitu loh dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi si siswa ini gitu? Apa yang akan Ibu lakukan, untuk melibatkan ya pihak lain, entah itu temannya, atau orang tuanya, atau mungkin rekan guru Ibu juga, untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi siswa ini? Oke, terima kasih. Faktor-faktor yang, ini termasuk juga faktor pendukung untuk anak tersebut ya, karena anak tersebut juga butuh dukungan. Oke, yang pertama saya akan libatkan siswa. Siswa ini merupakan faktor yang penting sebenarnya untuk dia, karena, dia harus bersosialisasi dengan teman-temannya, walaupun dia di bawah tekanan oleh orang tuanya, dia harus tetap bersosialisasi. Jadi saya akan mengajak anak-anak yang lain untuk tetap bergabung bersama dia, mengajarkan kepada anak-anak yang lain untuk tidak membeda-bedakan. Walaupun anak tersebut berkebutuhan khusus, ayo kita rangkul anak ini, kita lakukan tutur sebaya, atau kita, lakukan secara berkelompok di dalam kelas, jangan, pisahkan dia dengan teman-temannya. Kemudian dengan guru, saya akan, mungkin berkolaborasi dengan guru bagaimana, cara kami untuk,
membuat suatu program yang akan mendukung anak-anak yang berkebutuhan khusus ini untuk tetap belajar seperti anak-anak normal lainnya. Mungkin program tersebut mungkin akan kami akan susun, dan saya mungkin akan berkolaborasi dengan kepala sekolah maupun dengan guru-guru. Dan terima kasih, mungkin ini adalah ide juga untuk saya, karena anak berkebutuhan khusus bukan cuma di kelas 1, tapi kelas 2 ada, kelas 3 ada, bahkan sampai kelas 6. Jadi mungkin ini pertanyaan yang bagus sekali sebenarnya karena ini akan memunculkan ide bagi saya bagaimana untuk membuat program yang mendukung anak tersebut supaya tidak tersisihkan dari anak-anak yang lain, karena anak tersebut punya kebutuhan khusus dan membuat dia supaya tidak terasingkan. Kemudian kerjasama dengan orang tua itu yang perlu. Selalu mengadakan sosialisasi apalagi dalam rapat-rapat kelas, dalam rapat-rapat paguyuban. Walaupun face to face itu lebih bagus juga face to face. Selalu berkoordinasi dengan guru yang di paguyuban, dan sebagai wali kelas itu memang hal yang sangat penting untuk kita bisa bekerja sama dengan orang tua. Apalagi anak berkebutuhan khusus ini sangat butuh orang tua yang sangat yang sangat mendukung dia dalam pembelajaran, bukan orang tua yang selalu menjudge dia, selalu main fisik sama dia. Kita harus membuat anak orang tua tersebut juga paham bahwa anak tersebut juga butuh belajar, bukan dibiarkan juga ya, bukan dibuat seperti di rumah dia berbuat salah kita langsung main fisik saja. Sebenarnya di sekolah itu pembelajaran, dan kita biarpun dia salah harus kita bimbing seperti apa. Jadi itu bagi saya juga untuk membimbing orang tuanya juga. Jadi seperti itu. Iya, Ibu Tia, luar biasa ya, dengan langkah awal yang sudah Ibu Tia akan laksanakan ke depannya, dengan harapan bahwa dapat membawa perubahan terhadap anak ini, dan juga Ibu Tia melakukan kolaborasi bersama rekan guru maupun orang tua, serta melibatkan siswa dalam menghadapi perilaku anak yang berkebutuhan khusus ini. Oke, Ibu Tia, kiranya bincang-bincang kita pada sore hari ini kita akan selesaikan, dan semoga kedepannya saya bisa melihat progres ataupun kemajuan dari apa yang Ibu Tia sudah rencanakan, dan akan mendapatkan hasil yang sesuai yang Ibu Tia harapkan juga. Oke, Ibu Tia, terima kasih untuk waktunya hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya lanjutkan dengan refleksi ya. Sesuai dengan panduan di sini kita sudah ada pertanyaan terkait refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini. Saya rasa yang sudah berjalan dengan baik di sini adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, di mana kita nyambung satu sama lain. Saya memberikan pertanyaan dan Ibu Tia menjawab dan merespon apa yang saya tanyakan, itu sudah sangat berjalan dengan baik menurut saya. Dan yang kedua, yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari saya itu mungkin saya masih perlu belajar lagi untuk membangun suasana coaching yang lebih yang lebih beralur gitu, lebih teratur, lebih terarah, sehingga kiranya itu yang perlu saya tingkatkan lagi dalam kompetensi saya, sehingga saya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Nah, yang ketiga adalah yang perlu saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh. Jadi yang saya lakukan agar saya tetap fokus dan hadir utuh begitu pada saat coaching, di mana saya berusaha untuk fokus terhadap apa yang disampaikan oleh oleh Ibu Tia, dan saya berusaha untuk menyimak dengan baik, sehingga dengan saya berusaha untuk mendengar dan fokus terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu Tia, maka saya bisa menghadirkan diri saya secara utuh pada pelaksanaan coaching ini.
Dan pertanyaan yang keempat, apa yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kompetensi saya? Yang tentunya saya harus banyak belajar, saya harus banyak melatih diri lagi agar terbiasa dengan melakukan coaching ini, karena coaching ini memang terlihat hal yang sederhana tapi itu tidak mudah untuk dilakukan, terutama dalam membangun suasana coaching yang nyaman seperti itu. Nah, sekarang refleksi untuk Ibu Tia, apa yang Ibu Tia rasakan pada saat di coaching? Oke, terima kasih. Sebenarnya saya merasa gugup ya, karena harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak akan bisa saya jawab, tapi alhamdulillah saya bisa merasa senang karena saya bisa menjawab semua. Kemudian saya merasa merasa sangat lega karena dapat melakukan coaching dengan Ibu Tika, karena Ibu Tika juga membantu saya untuk bisa berkembang menjadi lebih baik lagi, dan saya termotivasi terus belajar bagaimana cara membuat pertanyaan yang memancing coach ini untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Dan mungkin saya akan meningkatkan diri lagi menjadi seorang guru penggerak yang lebih baik dengan cara coaching ini. Karena dengan coaching ini kita dilatih untuk berkomunikasi dengan baik. Oke, terima kasih. Ibu Tia, terima kasih untuk refleksinya. Oke, untuk sesi saya akhiri. Terima kasih. Oke, sama-sama. Demikianlah praktek coaching yang sudah kami laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.